Terima kasih. Pada kesempatan ini saya ucapkan selamat siang kepada para sahabat Rumah Sakit Premier Jatinegara. Dan pada kesempatan ini saya akan coba untuk menjelaskan mengenai stroke. Ya, apakah yang dimaksudkan dengan stroke? Stroke adalah suatu penyakit di otak yang merupakan suatu gangguan aliran darah yang ke otak. Gangguan aliran darah ke otak itu bisa berupa suatu sumbatan pembuluh darah atau bisa berupa suatu pecahnya pembuluh darah di otak. Nah, sehingga dengan demikian kita membedakan stroke karena sumbatan, kita namakan stroke jenis sumbatan, atau stroke karena pecah pembuluh darah yang kita namakan stroke jenis perdarahan. Sebagian besar dari serangan stroke ini adalah bentuk jenis sumbatan, 85% kira-kira. Kemudian kalau ada suatu aliran darah yang terganggu tadi, tentu ada bagian otak yang mengalami gangguan fungsi otak. Nah, gangguan fungsi otak inilah akan menimbulkan suatu gejala dari stroke. Tergantung pada daerah otak yang mana. Di mana bagian otak itu yang mengurusi pergerakan, maka otomatis gejala yang muncul adalah kelumpuhan. Ya, yang mengurusi tentang misalnya keseimbangan, maka otomatis akan muncul gejala gangguan keseimbangan. Begitulah kira-kira. Tetapi yang penting pada para sahabat adalah gejala stroke selalu sifatnya tiba-tiba. Kenapa kok tiba-tiba? Karena tadi aliran darahnya tersumbat tiba-tiba atau pecah tiba-tiba. Jadi selalu stroke diartikan gejalanya tiba-tiba. Jadi dalam keadaan yang kebetulan dia dalam keadaan yang sehat-sehat tiba-tiba mengalami kelumpuhan, itu kemungkinan dia suatu kondisi stroke. Jadi saya akan mengenalkan gejala stroke. Yang paling gampang kita ingat adalah kata BEFAST, B-E-F-A-S-T. Sekali lagi, gejala stroke tadi sifatnya tiba-tiba, tapi bisa berupa bermacam-macam. Misalnya B, itu balance. Bisa berupa gangguan suatu keseimbangan, gangguan sempoyongan, gangguan vertigo. Ya, itu bisa merupakan gambaran dari gejala stroke. Kalau aliran darahnya kebetulan disirkulasi di daerah otak di belakang, misalkan yang mengenai pada daerah otak kecil, di daerah batang otak misalnya. Bisa gejalanya adalah mata, eyes, penglihatan. Kadang-kadang bisa terjadi suatu kondisi di mana penglihatannya tiba-tiba, satu penglihatan matanya nol, ya, gelap. Atau lapang pandangannya yang terganggu. Lapangan pandangan kiri atau kanan misalnya. Itu pun juga bisa merupakan gambaran dari gejala stroke. F itu face. Seseorang yang tiba-tiba wajahnya menjadi mencong. Tiba-tiba tidak bisa meringis atau tidak bisa senyum dengan simetri. Itu juga gambaran dari kemungkinan stroke. Kemudian A, arm. Arm lengan tetapi juga bisa pada tungkai. Di mana lengan maupun tungkai atau lengan dan tungkainya mengalami tiba-tiba kelumpuhan. Tidak berdaya. Kekuatannya menurun. Ya, jadi sifatnya anggota gerak. Biasanya satu sisi. Bisa satu sisi kiri atau kanan. S-nya adalah speech. Terjadi gangguan bicara. Misalnya pasiennya menjadi pelo bicaranya, menjadi tidak bisa bicara, atau gangguan komunikasi. Pasien tidak mengerti apa yang dibicarakan orang lain, atau pasien mau mengemukakan pendapatnya juga sulit. Ini adalah gangguan yang kita namakan gangguan komunikasi. Itu pun bisa merupakan gambaran dari gejala stroke. Nah, yang terakhir adalah T, time, waktu. Artinya apa? Pada pengelolaan stroke kita penting sekali memperhitungkan faktor waktu, di mana waktu untuk bisa cepat mendapat pertolongan, cepat mendapat pengobatan yang sesuai, yang tepat. Itu kira-kira yang kita namakan gejala-gejala stroke yang disimpulkan dengan kata BEFAST. Saya akan berbicara tentang fakta dari masalah stroke. Berdasarkan dari data Kementerian Kesehatan tahun 2014,
stroke merupakan suatu penyebab kematian yang tertinggi. Dan di dunia, ya, itu biasanya pada urutan-urutan tertentu. Tetapi di Indonesia dengan data 2014 tertinggi. Stroke juga dimanapun merupakan penyebab kecacatan yang tertinggi. Dan stroke mempunyai dampak pada kehidupan sosial, ekonomi, secara mental juga. Ini gambaran yang kita lihat. Di mana gambaran di dunia, stroke itu secara umum, suatu gambar grafik ini adalah tahun 2000 dan 2019, stroke menempati suatu peringkat kedua dari penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi. Di Indonesia tadi saya katakan, di tahun 2014, kita kematian tertinggi adalah stroke, yang biru warnanya. Nah, di negara-negara maju seolah-olah bahwa insiden untuk stroke menurun, ya, menurun. Bahkan peringkat dari stroke-nya sebagai penyebab kematian di negara maju justru menurun juga, bisa nomor 3, bisa nomor 4. Tetapi di negara-negara yang masih berkembang seperti kita, di negara seperti Korea saja di Asia, itu pun juga masih menduduki peringkat kedua atau ketiga. Jadi ini menunjukkan bahwa di negara-negara yang maju, pengelolaan terhadap stroke adalah lebih baik. Ya. Pengelolaan itu nanti kita akan lihat apa saja pengelolaannya. Ya. Dengan penyebab kematian tertinggi itu, tentu ini merupakan suatu problem buat kesehatan masyarakat kita. Ya. Stroke tetap merupakan suatu problem kesehatan masyarakat. Satu hal yang penting adalah stroke penyebab kecacatan tertinggi. Hampir 50% dari pasien-pasien dengan penderitaan stroke itu hampir sifatnya kronis, dia masih menanggung akibat dari stroke-nya. Nah, ini yang akan mengganggu betul pada perjalanan kehidupan seseorang. Dan perjalanan itu terganggu bukan hanya pada pasien, tapi juga pada masyarakat, pada keluarganya. Selain itu juga lingkungan kerjanya. Selain itu juga masyarakat sekitarnya. Sehingga dengan demikian bisa kita simpulkan bagaimana kalau stroke itu menimpa pada seseorang anggota keluarga yang merupakan tonggak untuk mata pencariannya dia. Tentu ini berakibat yang luar biasa untuk keluarganya. Dan dengan demikian juga berdampak pula pada lingkungan kerjanya. Kalau seseorang itu potensial di tempat kerja itu kemudian terkena stroke, pasti akan mengganggu. Jadi dampak kehidupan sosial, ekonomi. Stroke sendiri diketahui bahwa stroke pada perjalanannya, kalau kondisinya memang lebih berat, dia akan menimpa pada pasiennya tersebut gangguan yang sifatnya mental, yaitu depresi. Dan stroke diketahui pada perjalanannya juga mudah menimbulkan tanda-tanda kemunduran fungsi luhurnya, yaitu demensia. Dan inilah yang harus kita mengerti betul problematik dari stroke. Problemnya bukan hanya pada pasien, tetapi pada keluarga dan masyarakat sekitarnya. Ini yang sangat penting. Sebetulnya kalau kita bicara orang yang terkena stroke, kita sebetulnya berbicara pasien itu sebelum dibawa ke rumah sakit, pasien itu sudah sampai di rumah sakit, atau pasien itu lepas rawat untuk dipulangkan. Di Rumah Sakit Premier Jatinegara, kita sudah membuat suatu produk yang bagus, yang bermanfaat untuk para sahabat. Sebelum ke rumah sakit, tentu tadi saya katakan ada suatu kecurigaan apakah ini pasien stroke atau bukan dengan tanda-tanda tadi, BIFAS. Nah, untuk lebih meyakinkan itu, kita punya namanya telestroke. Nah, telestroke itu adalah pasien maupun keluarga dapat menghubungi kami dan diterima oleh perawat yang sudah kompeten untuk stroke, sehingga bisa mengarahkan apakah ini memang ada kemungkinan suatu kondisi stroke atau bukan. Kalau sudah ada kemungkinan seperti itu, maka perawat akan menuntun untuk cepat dibawa ke rumah sakit. Karena prinsipnya makin cepat ditanggulangi, maka kecacatan yang diakibatkan oleh stroke akan seminimal mungkin. Syukur-syukur bisa
menjadi kembali sempurna. Tahap berikutnya adalah sampai di rumah sakit. Sampai di rumah sakit sebetulnya ada dua faktor penting, yaitu di ruangan IGD, instalasi gawat darurat, dan stroke unit. Di Rumah Sakit Premier Jatinegara kita mempunyai kelengkapan ini. Khususnya kalau orang kena stroke, kita harus menentukan, ya ini adalah stroke. Dengan gejala-gejala pemeriksaan oleh teman-teman dokter yang ada di IGD. Mereka sudah terlatih, kompeten untuk stroke. Dan untuk membedakan apakah stroke itu adalah jenisnya sumbatan atau jenisnya perdarahan, maka mutlak dibutuhkan CT scan atau menggunakan MRI. Jadi rumah sakit yang mempunyai fasilitas CT scan atau MRI, rumah sakit itu mampu untuk mengelola stroke dengan baik. Rumah Sakit Premier Jatinegara mempunyai kemampuan itu. Nah, saya katakan tadi bahwa stroke harus cepat. Kecepatan mengobati stroke itu akan memberikan dampak yang sangat bagus buat pasien. Dan kemajuan yang sekarang kita mengelola stroke jenis sumbatan dengan memberikan suatu pengobatan trombolisis atau juga dilanjutkan dengan trombektomi. Trombolisis adalah pengobatan yang diberikan dengan pemberian obat yang bisa menghancurkan bekuan darah tersebut. Sedangkan kalau trombektomi biasanya kalau bekuannya di pembuluh darah yang lebih pangkal, lebih besar, otomatis dibutuhkan suatu tindakan lanjutan, yaitu menghancurkan bekuan darah tersebut secara mekanikal melalui kateterisasi. Dengan demikian, sumbatan yang terjadi bisa diloloskan, maka terjadi suatu aliran darah kembali. Nah, ini yang terjadi kalau pasien sudah ada di ruang IGD atau di stroke unit. Perawatannya harus diawasi ketat di stroke unit. Rumah Sakit Premier Jatinegara sudah mempunyai stroke unit sudah cukup lama. Kepentingan berikutnya adalah kalau pasien mau lepas rawat. Perencanaan lepas rawat ini sangat-sangat penting. Dan kami merencanakan itu dengan bantuan teman-teman perawat yang sudah kompeten untuk stroke. Karena dengan perencanaan lepas rawat, kita bisa mengedukasi kepada pasien dan keluarganya untuk pencegahan pada stroke berulang dan melakukan apa-apa saja yang perlu dilakukan setelah pasien di rumah sakit, termasuk bagian rehabilitasinya. Nah, di dalam lepas rawat seperti ini kita mempunyai suatu fasilitas lagi, yaitu namanya telekonsultasi. Telekonsultasi ini kita menggunakan yang istilah kita adalah digital clinic. Jadi inilah gambaran dari pasien yang mengenai atau terkena pada stroke. Gambaran sebelum ke rumah sakit, di IGD di rumah sakit dan stroke unit, dan juga di perencanaan akan lepas rawat. Oke. Tadi saya katakan faktor waktu sangat penting. Faktor waktu sangat penting. Ada istilah yang terkenal, ada time is win. Di mana waktu yang penting-penting adalah di bawah 4,5 jam untuk dapat dilakukan trombolisis dan di bawah 8 jam untuk dilakukan trombektomi. Ya, tadi trombolisis adalah untuk menghancurkan bekuan darah dengan melalui infus, obat-obatan, sedangkan trombektomi menggunakan suatu terapi mekanikal melalui kateterisasi. Ini adalah gambaran. Ini adalah gambaran apa yang dikatakan tadi sebagai trombolisis menggunakan obat-obatan per infus, trombektomi dengan menggunakan suatu teknik seperti kateterisasi untuk menghancurkan bekuan yang lebih besar, bekuan darah sumbatan yang lebih besar. Jadi pada prinsipnya di dalam pengelolaan stroke kita ada faktor pencegahan, faktor pengobatan, dan juga faktor rehabilitasi. Kita sudah jelaskan terhadap faktor pengobatan ada trombolitik dan trombektomi, sedangkan untuk pencegahan kita harus
mengedukasi masyarakat dengan memberi pengenalan terhadap faktor risiko dan cepat mengenali gejalanya. Sedangkan kalau sudah lepas rawat, kita masuk ke dalam fase rehabilitasi. Tim kita stroke adalah bekerja 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Tim stroke kita terdiri dari dokter di IGD, dokter spesialis yang ada berbagai ragam, ya, dokter spesialis saraf, bedah saraf, dan kita mempunyai dokter spesialis intervensi untuk neuroendovaskular. Ya, kita ada dokter-dokter dari bidang bedah saraf, dari bidang saraf, dan juga dari bidang radiologi intervensi yang sanggup melakukan trombektomi dalam waktu bekerja dalam 24/7 tadi. Ada spesialis jantung, penyakit dalam, gizi klinik, rehabilitik, dan radiologi. Perawat IGD, perawat yang kompeten, perawat stroke unit juga kompeten, perawat angiografi, yaitu tempat di mana dilakukan suatu kateterisasi, radiografer untuk standby 24/7 juga, ya, dan farmasi untuk penyediaan obat-obatan. Stroke unit Rumah Sakit Premier Jatinegara dimulai tahun 2009 dengan 9 tempat tidur, kemudian penambahan di tahun 2011 menjadi 13 tempat tidur, dan kita melakukan trombolisis sudah 10 tahun yang lalu, yaitu tahun 2011 dimulainya, dan trombektomi dimulai tahun 2016. Rumah Sakit Premier terakreditasi yang baik dengan melalui CARS dan juga JCI, Joint Commission International. Dan dengan rendah hati kami persembahkan kepada para sahabat bahwa kita mendapatkan Angel Awards, yaitu tahun 2019 dan 2020. Angel Award itu dirancang untuk memberikan suatu pengakuan dan penghargaan kepada tim dan individu yang berkomitmen terhadap suatu praktek-praktek stroke yang baik dan untuk membangun budaya pemantauan berkelanjutan. Ini kita dapatkan dari organisasi stroke dunia, yaitu World Stroke Organization, dan semoga ini memicu kita untuk bekerja lebih baik, dan apalagi dengan masa pandemi pandemi COVID-19 ini, kami bisa menghadirkan pelayanan dengan digital. Kira-kira itu, semoga bermanfaat buat para sahabat Rumah Sakit Premier Jatinegara. Terima kasih. Bagaimana ini? Kalau terus-terusan rugi seperti ini, perusahaan bisa tutup. Tolong dong kerjasamanya. Kalian tahu kan? Ayo Pak, Mama udah siap nih. Ya ampun Pak. Pak, Papa kenapa Pak? Mulut Papa mencong. Pak, tangan Papa juga kaku Pak. Ayo gerakin. Nggak bisa digerakin. Pak, sepertinya ini Papa kena stroke deh. Bentar, Mama pastiin dulu ya. Selamat pagi, Telestroke Rumah Sakit Premier Jatinegara dengan Suster Ade. Ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak, saya dengan Nadia. Ini sepertinya suami saya kena gejala stroke. Apa yang harus saya lakukan? Kalau gitu segera dibawa ke Rumah Sakit Premier Jatinegara ke ruang IGD-nya ya Bu ya. Setelah telepon ini saya tutup, Ibu akan menerima link untuk dapat berkonsultasi dengan dokter IGD kami. Baik, makasih banyak Mbak. Ditunggu. Terima kasih. Sabar Pak. Halo, selamat pagi Ibu. Saya dengan Dr. Dwipa, dokter jaga IGD Rumah Sakit Premier Jatinegara. Ada yang bisa saya bantu? Iya pagi dok, ini saya dengan Nadia. Saya melihat suami saya sedang menelepon dia sambil marah-marah. Lalu setelah itu dia jatuh dan tergulai lemas, tangannya juga lemas dok. Sepertinya suami saya kena stroke dok, soalnya mulutnya juga mencong dok. Tangannya juga agak kaku. Bagaimana ini dok? Iya, kelihatannya kalau melihat dari gejalanya dengan saya melihat tadi kondisi fisiknya,
suami ibu terkena stroke, ibu. Kami akan hubungkan ibu dengan dokter spesialis saraf kami, yaitu dokter Sukono ya bu. Baik dok, terima kasih banyak dok. Halo, selamat pagi dokter Sukono. Selamat pagi dokter Dipa. Saya mau melaporkan pasien telestroke dok. Ini ada pasien dilaporkan oleh istrinya bahwa dia mengalami kelemasan pada tubuh sebelah kanannya dengan gejala-gejala mulut kiri mencong. Itu kejadian sekitar 5-10 menit yang lalu dok. Dari history seperti ini, kemungkinan dia serangan stroke, dokter Dipa. Apalagi baru 10 menit yang lalu, saya anjurkan untuk segera diberi nasihat, segera ke rumah sakit, dibawa ke IGD, Rumah Sakit Premier Jatinegara. Tolong dilengkapi beberapa data pasien tersebut sehingga kita bisa mempersiapkan sewaktu dia sudah tiba di IGD. Baik dok, terima kasih. Sama-sama. Sabar ya Pak, sebentar lagi kita sampai di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Untung aja ada telestruk Rumah Sakit Premier Jatinegara. Mudah-mudahan Bapak bisa ditangani dengan baik dan hasilnya juga baik ya. Ya bu ya, ada kelemasan pada tubuh sebelah kanan sehingga ini kita diagnosa sebagai stroke. Harus segera di Ya, coba angkat tangan kanannya bisa Bapak. Berat ya. Oke, sabar dulu ya. Oke, sekarang kaki kanannya coba angkat. Oke, sabar dulu ya Pak. Bapak sedang kita tangani dengan baik dan Bapak cukup bagus datang di bawah 4,5 jam sehingga Bapak punya kesempatan untuk penyembuhannya baik ya. Jadi sabar dulu ya Pak. Moga-moga terus nanti lebih baik. Saya menyambut baik program telestroke. Telestroke sangat membantu kepada pasien untuk mengetahui apakah gejala yang didapat pada keluarganya adalah gejala-gejala stroke. Makin cepat kita bisa mengetahui ini adalah kemungkinan stroke, kita akan bisa membantu pasien dengan baik. Sebab stroke memberi kecacatan yang tinggi, sehingga kalau cepat diatasi, cepat mendapat pertolongan, otomatis kecacatan itu seminimal mungkin bahkan sangat baik. Apalagi pasien bisa cepat untuk datang di bawah 4,5 jam dari saat selanjutnya. Terima kasih.